Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas RPL tentang model pengembangan sistem pada aplikasi pembelajaran dan kuis interaktif untuk anak SD. Dengan anggota Purwanto, Sigit Aprianto, Aulia Fadilah, dan Kelvin. Penggunaan media belajar. Pada penggunaan media belajar, yaitu lebih difokuskan untuk anak kelas 2 dan 3 SD sekolah dasar. Pembelajaran ini berfungsi untuk menunjang pembelajaran siswa sebagai aplikasi pengganti pembelajaran konvensional. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, manfaat dalam aplikasi ini adalah memudahkan kegiatan proses belajar siswa dalam mengingat dan memahami pembelajaran matematika. Yang kedua, membuat proses belajar siswa yang lebih mudah, menarik, dan efektif. Yang ketiga, dapat digunakan secara mandiri karena ada unsur interaktif di dalamnya. Dan yang keempat, yaitu menambah ilmu. Selanjutnya, analisa kebutuhan sistem. Kebutuhan sistem dibagi atas dua, yaitu pertama kebutuhan fungsional sistem, dan yang kedua itu kebutuhan fungsional non-sistem. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kelvin. Baik, saya lanjutkan. Kebutuhan fungsional sistem. 1. Menentukan siapa user atau pengguna sistem. Yang kedua, menentukan daftar apa saja yang bisa dilakukan user dengan aplikasi kita bangun. Lanjut. Kebutuhan fungsional sistem. Yang pertama, membuat akun. Yang kedua, memilih kuis atau pembelajaran. Yang ketiga, melihat skor. Untuk bagian admin, mengelola user, mengelola permainan. Kebutuhan fungsional non-sistem. Pertama, performance. Kebutuhan performa sistem bagaimana identifikasi kebutuhan software, hardware, information. Data yang dibutuhkan apa saja dan bagaimana alir datanya. Ekonomi. Nilai ekonomi apa yang dapat diperoleh dengan menjalankan sistem ini. Kontrol, pengaturan hak akses. Efisiensi, nilai efisiensi apa yang diperoleh. Waktu, kinerja. Servis, layanan fitur. Lanjut, desain diagram UML aplikasi pembelajaran dan kuis untuk SD. Use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML dalam kurung Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Paul. Baik, berikutnya adalah desain diagram UML aplikasi pembelajaran dan kuis untuk SD. Untuk pengertian activity diagram sendiri, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Ya, di sebelah kanan ini adalah contoh activity diagram, di mana di sebelah kiri adalah player, yang sebelah kanan adalah sistemnya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Di kelas diagram ada jenis diagram struktur statis dalam UML yang menggambarkan struktur sistem dengan menunjukkan sistem kelas, atribut, metode, dan hubungan antar objek. Di sini adalah kelas diagram kami, di mana dimulai dari spacing screen sampai ke bawah. Playing quiz atau score boleh di situ, bolehan. Kemudian di deployment system ini kurang lebih gambar diagramnya seperti ini ya. Jadi di sini ada SQL Server, ada game APK, dan ini ada efek suara, plugin, karakter, dan ada maps. Kemudian
sequence diagram di sini ada aktor, kemudian untuk mengaksesnya ini akunnya ke sini, kemudian menampilkan halaman utama yang diterima, kemudian dia balik lagi ini untuk mengakses aplikasi pembelajaran. Berikutnya adalah desain database, di mana ini ada user, kemudian ini ada tampilan untuk register awal, ada nama, email, kemudian jenis kelamin dan usia, kemudian ini ada aksesnya yang diberikan ya, ada pembelajaran sama kuis. Pembelajaran di dalam ini ada perkalian, ada nilai uang, belajar bangun datar, kuis perkalian, nilai kuis, kuis nilai uang, kuis bangun datar. Terima kasih. Berikutnya akan disampaikan oleh Mas Sigit. Oke, baik. Sekarang kita akan berlanjut ke proses testing aplikasi pembelajaran dan kuis untuk SD ini. Ya, di mana karena aplikasi atau sistem yang kita teliti adalah berbasis Android, makanya kita akan menggunakan software Android Studio untuk melakukan proses testingnya. Nah, untuk melakukan proses testing, kita tinggal masuk ke dalam aplikasinya, kemudian menjalankan file APK dari game tersebut, ya. Nanti di sini kita akan melihat scriptnya, kemudian ketika di running, ya, ketika di running, di sini akan muncul hasilnya, ya. Di sini ketika memang game ini berjalan dengan baik, maka di sini akan muncul tanda checklist seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya gamenya ada kesalahan, dia akan muncul tanda silang, gitu ya, di dalam hasil pengujian tersebut, gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami, ya. Terima kasih atas perhatian Ibu dan rekan-rekan semuanya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, gitu ya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.